Ini Iya, di off cam dulu untuk hemat baterai. Soalnya baterai tinggal 20. Ali kalau sinyalnya agak bagus, tolong on cam dulu ya. Iya kan, ntar kalau udah stabil. Soalnya di sini Hanif pulang lihat teman-teman juga ada yang nggak on cam, jadi masih nggak stabil kan. Ntar kalau stabil Hanif on cam kan. Oke. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, Kak, bakal banyak nanya-nanya lagi nih. Mungkin dari yang paling awal dulu ya. Kita kan membahas mengenai kelarutan sebagai fungsi temperatur. Di video udah disebutin, tapi di responsi Kakak nggak masukin soalnya. Tujuan percobaannya ini apa sih? Izin Kak. Ya, Dian. Tujuannya itu untuk nentuin pengaruh temperatur temperatur terhadap larutan suatu zat, lalu dihitung panas larutannya. Oke. Coba Rizkyona, coba diulang. Itu tujuannya adalah untuk menentukan pengaruh temperatur terhadap kelarutan suatu zat dan menghitung panas temperatur tersebut atau kelarutannya. Apakah kedengaran Kak suaranya? Ya, kedengeran. Masuk. Oke, kita ini sebenarnya rada sedikit ngulang ya dengan yang kita praktikum kemarin, praktikum pertama tentang panas larutan. Di sini juga kita mencari panas larutnya juga. Dari yang simpel dulu deh. Larutan itu apa? Secara lengkap ya. Siti Alvina, coba. Mungkin kalau menurut Vina sendiri itu kelarutan itu jumlah zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut, Kak, sampai dia membentuk suatu larutan. Larutannya aja, bukan kelarutan. Larutan itu apa? Larutan itu campuran homogen, Kak, biasanya campuran homogen yang biasanya zat padat itu dilarutkan ke dalam suatu larutan yang biasanya berupa aqueous, Kak. Ada yang lain? Izin Kak. Ganti. Gantian lagi. Ganti. Oke. Yang lain. Amalia Pratiwi. Kalian ini mau dipanggil dulu. Kalau menurut Ama kurang lebih sama kayak Vina, karena dari yang Ama baca tadi, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat. Itu, Pak. Oke, kalau dia nggak homogen, bisa disebut larutan nggak? Mungkin enggak, Kak. Kenapa tuh? Nah, itu dijawab dia karena campuran. Apa? Kalau kata Dian itu karena campuran, tapi kalau menurut Ama karena dia tidak nyatu, jadi tidak bisa disebut sebagai larutan, Kak. Kayak Kok kata Dian? Dian bilang di mana? Di kolom chat. Nggak ada di kolom chat. Oh, Dion, jangan mau jadi pahlawan tapi ya. sebelum itu, Kak, kalau menurut Ama yang bukan, Kak, tidak bisa disebut sebagai larutan karena kalau misalnya kalau ada larutan homogen, misalnya itu kayak minyak sama air itu kan tidak nyatu, Kak, jadi kayak tidak bisa disebut sebagai larutan, mungkin kayak itu. Jadi menurut Ama atau menurut Dian nih? Yang barusan menurut Ama nggak? Oh, ya udah. Baru mulai loh kita. Udah mau ketawa aja. Oke, jadi benar ya.
larutan itu yang kayak kalian bilang tadi, terus larutan itu biasanya bersifat homogen. Kalau dia nggak homogen atau dia heterogen itu bukan disebut larutan, tapi disebut sebagai campuran. Nah, kita lagi ngomongin tentang campuran. Ada yang tahu nggak? Ada berapa macam sih campuran itu? Jangan baca di kolom chat lagi ya. Hijau, Kak. Prima ya? Ya, Kak. Terima, Kak. Suara yang besar ini dikit. Izin jawab, Kak. Apa itu benar ya? Dengar. Jadi campuran itu ada 3, Kak. Menurut yang saya Prima tahu itu ada larutan, ada koloid dan suspensi, Kak. Apa tuh artinya? Jadi untuk larutan itu yang dijelasin tadi homogen, terdiri dari solvent dan solut. Kalau koloid itu masih bisa dibedakan, gitu, Kak. Misalnya cat atau tinta. Tapi kalau suspensi itu masih bisa dilihat berupa padatan, itu masih bisa dilihat, Kak. Misalnya lumpur. Oke. Benar ya. Secara simpelnya sih itu ada campuran yang kasar. Campuran kasar itu ya yang benar-benar kelihatan lah perbedaannya. Dia bersifat heterogen, benar-benar heterogen gitu. Terus yang kedua itu ada yang tadi ada dispersi koloid. Nah, di dispersi koloid ini kalau kita biasanya bilang itu di pertengahan lah, masih sedang. Tapi dia masih bersifat heterogen karena dia nggak kecampur seutuhnya. Untuk contohnya tadi ya kayak tadi, kalau dispersi koloid itu ya kayak si tanah liat dengan air. Terus kalau campuran kasar ya kayak tanah dengan pasir lah, kalian aduk, ya itulah itu campuran kasar. Terus ada yang terakhir ada larutan sejati. Nah, larutan sejati inilah yang kita coba sekarang. Dia itu bersifat homogen. Itulah kenapa disebut larutan. Nah, tadi disinggung juga di soal responsi kalian. Ada soal mengenai larutan jenuh. Dan juga di langkah kerja kan disebut juga kan, masukkan asam oksalat itu diaduk ke aquades sebanyak 100 ml hingga larutan itu jenuh. Apa sih larutan jenuh itu? Sultan Fatir. Ya, Kak. Ya, Kalau silakan jawab. kalau menurut saya, kalau yang responsi tadi, kalau larutan jenuh itu larutan mana? Bukan lo ya. Larutan yang larutan yang zat yang terlarutnya itu melebihi apa yang dapat dilarutkan oleh zat pelarutnya. Jadi reaksi pembatasnya itu kayak zat pelarutnya. Kalau menurut saya itu tadi, Kak. Yang lain ada pendapat berbeda? Tidak ada, sama semua? Ada, Kak. Ya, lanjut, Malik. Kalau menurut Malik tuh larutan kimia yang mengandung konsentrasi maksimum zat terlarut dalam pelarut. Konsentrasinya itulah maksimum, Kak. Oke, Malik. Itu BTW kameranya turun dikit, Malik. Bisa nggak? Udah, Kak? Nggak kelihatan soalnya. Kamu pakai kemeja kan? Oke, Kak. Jaket. Oke. Monitornya ketinggian, Kak. Maaf, Kak. Oh, sudah. Oke. Nah, jadi larutan jenuh itu simpelnya larutannya itu udah nyampe maksimal lah untuk. Jadi kalau kalian masukin lagi zat di situ, zatnya nggak bakal bisa untuk homogen lagi, nggak bakal bisa teraduk sempurna lagi. Itulah disebut sebagai larutan jenuh.
Nah, ya sama kayak rekannya berarti ada larutan tak jenuh dan ada larutan yang kelewat jenuh. Nah, kayak yang tadi dibilang oleh siapa tadi yang pertama? Sultan ya. Ya Sultan Kak. Tadi apa ya? Apa tadi kata Sultan diulangin itu? Buka lagi. Itu masih mute itu, Sultan. Maaf Kak. Ya, ya. Nah, jadi kalau tadi itu larutan jenuh itu larutan yang zat terlarutnya itu melebihi batas kelarutan suatu pelarutnya. Sebenarnya larutan jenuh itu belum melebihi, tapi pas di titik dimana dia tuh mencapai apa? Benar kondisi maksimal dia lah untuk melarutkan suatu zat. Nah, disitu disebut larutan jenuh. Kalau yang melebihi itu sudah masuk ke larutan yang kelewat jenuh atau lewat jenuh. Nah, jadi kalau dia ngelebihi, ya maka zat yang kita masukkan itu nggak bakal teraduk, tapi dia bakal ngendap di bawah, nggak bakal teraduk lagi. Ya, kalau larutan yang tak jenuh ya kalian tahulah, yang masih bisa lah untuk kita tambahin zat-zat lagi. Nah, tadi kan dibilang di langkah kerja tadi, ada ditambahkan 9 mili asam oksalat ke 100 mili Aquades hingga larutan itu jenuh. Gimana kalau 9 mili itu nggak ngebuat si Aquades itu jadi jenuh? Ayo, gimana? Saya nggak kerja tadi dikasih tahu 9 mili itu dicampur hingga larutannya jenuh. Nah, kalau ternyata larutannya nggak jenuh, gimana? Izin menjawab, Kak. Ya, Apif. Ditambahin, Kak, jangan 9 gram, Kak. Jadi 10 atau 11 sampai larutannya jenuh, Kak. Ya, benar. Jadi kalau memang dia enggak jenuh, belum jenuh si larutannya, ya tinggal ditambahin aja. Tapi dengan syarat tambahinnya jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit dulu, sedikit aduk lagi, sedikit diaduk lagi, sampai larutannya jenuh. Ya untuk ngelihat larutannya jenuh atau enggak, ya lihat aja nanti. Bakal susah sih sebenarnya untuk mencapai benar-benar kita ngelihat posisi itu udah jenuh atau belum. Tapi pasti kita bakal ngeliat dikit lah, ada sedikit pengendapan dikit, mungkin di bawah, oh ini udah nggak mau aduk lagi nih, berarti udah jenuh. Ada susah untuk kita dapetin benar-benar di posisi yang jenuh. Jadi udah tahu ya tentang larutannya itu apa, larutan jenuh tidak jenuh, dan lewat jenuh itu apa. Terus juga di campuran tadi kan ada dua tuh, ada yang homogen, ada yang heterogen. Jadi kalian udah nyebut lah beberapa tentang homogen sama heterogen. Apa sih heterogen itu? Campuran heterogen itu campuran kayak gimana sih? Tinggal ngulang aja sih sebenarnya ini. Tadi udah dijelasin oleh teman-temannya. Kalian dengar pasti tahu. Siapa nih yang jarang ngomong ini? Fabian ini jarang ngomong ya. Coba ulangin dari Fabian. Campuran homogen itu apa? Campuran heterogen itu apa? Halo Kak, apa Kak? Nah, Ngelek-ngelek Kak, karena hujan Kak. Apa? Karena lagi hujan, ngelek-ngelek. Tadi kan di awal udah dijelasin tuh tentang bagian campuran itu kan ada 3, terus ada yang bersifat heterogen, ada juga yang bersifat homogen. Nah itu apa tuh? Homogen dan heterogen itu, campuran homogen dan campuran heterogen itu apa? Kalau campuran homogen, campuran yang benar-benar terlarut gitu Kak. Nggak ada apa? Ya kayak gimana ya? Campuran homogen, campuran yang kayak larutan Kak, bersifat homogen.
Jadi kayak benar-benar terlarut. Ya, terus kalau heterogen? Kalau heterogen yang kayak tadi disebutin prima, lumpur gitu, terus ada air sama pasir gitu, Kak. Oke, yang lain nyimak ya, kalau emang agak putus-putus atau nge-lag atau ada yang kelewat, bilang aja kayak itu. Jadi nggak bingung, kalau sinyal kalian jelek atau putus-putus gimana, bilang aja. Jadi ya intinya kalau si campuran heterogen itu ya kita masih bisa ngebedain lah dua campuran itu. Benar-benar nggak nyatu mereka tuh. Ada bedanya lah partikel penyusunnya. Jadi kita kelihatan bakal. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan itu apa aja? Izin menjawab, Kak. Cindy. Oke. Faktor yang mempengaruhi kelarutan adalah temperatur, sifat dari pelarutnya, dan juga kehadiran ion-ion lainnya dalam larutan tersebut, Kak. Oke, yang lain? Izin jawab Kak. Ya Aldi, lanjut. Kalau menambahkan itu tuh ada juga salah satunya itu fasa juga Kak. Fasa Kak. Jadi kayak kalau fasanya tuh berbeda, terkadang dia tuh enggak ini Kak. Enggak bisa terlalu Kak. Jadi bakal jadi tanya heterogen begitu Kak. Ya tuh. Contohnya itu yang lumpur itu Kak, contoh itu. Lumpur kan ini kan kalau dari air kan liquid, sedangkan kalau tanah itu kan solid kan. Kalau dua gabung bisa jadi lumpur di mana dia tuh ini fasa itu di antara dua-duanya, di antara solid dan liquid, jadinya enggak terlalu sempurna Kak. Gitu Kak. Oke Aldi. Jadi untuk yang mempengaruhi kelarutan itu sebenarnya nggak terlalu banyak sih, apalagi yang dengan kita praktikum sekarang. Ya kita lihat aja dari jenis si zat terlarut sama jenis pelarutnya itu. Kalian pernah dengar nggak sih ada teori apa ya namanya light dissolved light? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Pernah. Apa tuh? Siapa yang pernah dengar tadi? Cewek apa cowok Kak? Ya terserah, cewek apa cowok. Dion ya? Iya tadi kalau yang cowok Dion. Iya lanjut. Kalau light dissolved light itu dia ngelarutinnya yang sama, misalkan ya polar dengan polar dan yang non polar dengan non polar. Ya, itu salah satu teorinya lah ya tentang kelarutan lah, yang pengaruh kelarutan. Biasanya kalau yang polar dia bakal larut sama yang polar juga, kalau yang non polar dia bakal larut sama yang non polar juga. Nah terus juga untuk praktikum kali ini, khusus praktikum kali ini ada faktor lain tuh yang mempengaruhi kelarutan. Ya yang ini sesuai judul, kelarutan sebagai fungsi temperatur. Nah, ini kan kalian belum dapat tuh data dari hasil pengamatan. Dari yang kalian inilah, menurut kalian sendirilah. Kayak mana sih pengaruh temperatur terhadap kelarutan itu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Clara. Menurut Clara itu jika semakin tinggi temperaturnya, maka kelarutannya itu semakin banyak, Kak. Dan begitu juga sebaliknya. Ya, benar. Jadi, semakin tinggi temperatur atau suhunya, ya semakin banyak zat terlarut yang kita butuhkan. Kayak itu.
Yang kayak inilah, kayak tadi di video tadi kan ada si NaOH tuh yang masuk dititrasi ke dalam si larutan asam oksalat. Nah, jadi semakin tinggi si suhunya, maka NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik. Jadi kan suhu 25 derajat, 20 derajat, jadi yang 25 otomatis lebih banyak membutuhin si NaOH-nya. Oh iya, akhir titrasinya itu batasnya di mana sih? Itunya enggak? Yang mana nih? Siapa duluan? Aldi, Kak. Aldi. Itu Kak. Kakaknya kan udah diberi indikator kan, Kak, indikator PP. Nah, itu tuh kalau ada indikator itu bakal dia ke perubahannya itu, Kak. Jadi kalau dia itu jadi perubahan, lupa sih Kak warna yang ditunjukkan oleh indikator PP itu apa, tapi pasti kalau jadi perubahan di lautan itu di asam oksalat itu, ya berarti titik ekuivalen itu udah tercapai Kak. Ya. Itu, Kak. Jadi kalau kalian masih ingat dengan yang praktikum kemarin kan kita nggak pakai indikator tuh. Itulah keuntungannya dari si titrasi konduktometri. Kita cuma ngelihat daya hantarnya itu udah berubah drastis belum naiknya, bisa 2 atau 3 kali lipat. Sedangkan kalau kita pakai indikator BP ya sebagaimana fungsi dari si indikator BP untuk menunjukkan warna. Nah, untuk praktikum kali ini dia tuh bakalan mencapai warna pink. Sebenarnya dia kalau di video kan nggak kelihatan tuh karena mau dipercepat aja itu. Sebenarnya belum mencapai titik akhirnya itu. Jadi bakal kelihatan warna pink. Tapi sebenarnya nanti takutnya terlalu nanti kelewatan kayak itu. Jadi kalau udah mencapai warnanya ungu terang pun udah cukup sebenarnya nanti. Pada saat warnanya udah ungu terang ya udah dianggap sudah masuk ke titik akhir titrasi. Nggak perlu nunggu sampai ke pink. Nanti takutnya kelewatan jadi larutannya udah lewat jenuh. Terus, nah tadi kalian lihat kan ada dimasukin garam ke es batu. Apa tuh fungsi garam di situ? Izin aja bagi Kak. Ganti. Okay. Ganti orang. Siapa belum ngomong ini? Amrina Rohayat. Iya, Kak. Ya, silahkan jawab. Untuk menurunkan itu, Kak, suhu. Maksudnya gimana tuh? Kan kalau titik beku dari air itu kan 0 derajat Celcius. Itu dari air murni. Kalau ditambahin garam bisa nilai titik bekunya lebih rendah dari 0, Kak. Oke, es batunya bakal mencair nggak? Lebih lama, Kak. Bakal mencair tapi kan. Oke, ya jadi emang fungsinya si garam itu cuma sekedar untuk menurunin titik beku dari si air itu. Bukan berarti setelah kita masukin garam ke sana, es batunya bakal nggak cair-cair. Bukan berarti kayak itu. Es batunya itu bakal tetap cair, tapi ya suhunya nggak langsung berubah drastis. Dia tetap suhunya tetap dingin gitu, tetap di bawah titik beku lah. Itu sih fungsi garamnya. Jadi jangan bingung kalau kok ditambahin garam di situ untuk apa? Ya itu fungsinya. Terus kenapa kita pakai si asam oksalat? Ada alasan sendiri nggak menurut kalian? Kenapa pakai asam oksalat? Izin jawab, Kak. Ya, lanjut. Kalau menurut Prima karena dia asam nggak? Karena dia asam lemah. Yang lain? Ada lagi? Kalau menurut Dwi karena dia asam paling kuat, Kak. Lebih kuat dari asam asetat.
Ada lagi? Izin menjawab, Kak. Ya, lanjut. Menurut Clara itu karena asam oksalat sangat sensitif terhadap larutannya, Kak. Jadi misalkan dia di dalam larutan itu lebih mudah untuk tahu gitu, Kak, kalau larutannya itu sensitif apa enggak. Ya, benar. Jadi si asam oksalat itu dia tuh punya kelarutannya tuh sangat sensitif dengan suhu. Perlu digaris bawah ya, sangat sensitif terhadap suhu. Jadi ya dengan perubahan suhu itu ya sangat mempengaruhi si asam oksalat. Terus juga si asam oksalat ini punya kelarutan yang kecil kalau dilarutkan ke air. Itu sih sebenarnya alasan khusus kenapa pakai si asam oksalat. Sebenarnya bisa pakai yang lain, cuman ya karena kita mau benar-benar ngeliat tuh perbedaannya. Jadi kita cari yang paling sensitif lah terhadap suhu perubahannya kayak gimana. Paham? Atau kakak ngomongnya kecepatan? Kecepatan nggak? Apa? Kecepatan ngomongnya. Kecepatan. Oke. Bagian mana yang tadi ya? Jadi si asam oksalat itu, kenapa kita pakai asam oksalat? Karena asam oksalat itu kelarutannya sangat sensitif terhadap suhu. Bisa di copy? Bisa, Kak. Nah, yaitu terus juga alasan lain itu, alasan pendukungnya karena si asam oksalat juga punya kelarutan yang kecil bila dilarutkan ke dalam air. Oke, aman? Lanjut ya. Ini ada yang penting juga sih. Tadi kan dibilang di video tadi kalau kita bakal ngambil 10 mili pada saat kita mencapai suhu 25 derajat Celcius, di suhu 20 derajat Celcius. Itu menurut kalian kita ambil sesuai suhu yang diminta atau gimana? Kan diminta 25 tuh, misalnya diminta 25 derajat Celcius. Kita ngambil pada saat di termometer sudah nunjukin 25 atau kayak gimana? Kalau menurut Prima lebih sih, Kak. Lebih dari 25? Ini misalnya kalau mau 25 dia 23 gitu. Yang lain gimana? Yang lain sependapat sama Prima? Kalau Malik pas di 25. Malik pas di 25. Oke. Ada kubu lain? Ada yang lebih dari 25? Kenapa tuh Malik pas di 25? Karena instruksinya saya. Ya, sesuai instruksi. Oke. Prima kenapa tuh 23? Dia terpengaruh suhu ruangan sekitarnya, Kak? Nanti. Ya, jadi sebenarnya emang benar instruksinya itu minta pada saat suhunya mencapai 25 derajat Celcius. Tapi kita harus mikirin juga tuh, kan kita tadi ngukur termometernya kita masukin ke tabung reaksi besar yang ada di termostat. Dan termostat itu ada es batu, yang otomatis sebentar pun dimasukin dia langsung dingin kan. Jadi kalau kita ngambilnya benar-benar di 25, temperatur 25 atau bahkan baru mau nyentuh 25 kita udah ambil, nah itu ini agak apa ya, nanti takutnya hasil yang kita dapat tuh nggak pas kayak itu. Nggak apa kita ngambil, kalau 23 kayaknya terlalu jauh sih. Ambil aja di 24, 24 kayak itu. Karena kan kita butuh waktu tuh. Dari kalian bisa lihat di video kan,
dia mau ngeluarin termometer dulu, terus mau ngambil apa? Mau pakai PPTS tadi, mau dimasukkan, terus nanti dimasukkan lagi ke gelas beker, terus bakal ditaruh di tempat titrasi, itu kan butuh waktu. Jadi pengaruh lingkungan otomatis suhu ruangan kan nggak di 25, biasanya mungkin di sekitar 26, 27 atau 28 bahkan kalau panas. Nah itu yang membuat kita nggak harus sih sebenarnya, tergantung kecepatan kalian. Kalau kalian sanggup cepat, biar tidak nggak berubah ya nggak apa-apa. Tapi bagusnya kurangnya 1 derajat dari yang diminta. Misal diminta 20 derajat, ya kalian dari 19 derajat kalian ambil. Biar pada saat kena suhu ruangan juga, misalkan lah suhu ruangan itu bisa nambah 1 derajat karena ini, jadi ya bisa dapatnya pas. Karena beda 1 derajat pun itu benar-benar bakal berpengaruh gitu pada saat titrasi nanti. Volume AOH-nya bakal lebih banyak kalau kita itu udah kelewatan. Gitu ya. Paham? Ya intinya ada pengaruh si lingkungan lah. Pengaruh lingkungan itu tetap ada. Terus, nah ini balik lagi nih ke materi kita yang pertama. Reaksi dari pelarutan itu ada berapa kemarin? Dua, Kak. Ada 2. Apa aja tuh? Reaksi eksotermis sama endotermis. Siapa itu? Amerina mau ngomong juga? Gak apa-apa, Kak. Yona aja, Kak. Nah, endotherm dan exotherm. Ya udah, Amerina yang jelasin. Endotherm itu apa? Untuk ingetin lagi aja. Kalau endotherm itu membutuhkan panas atau sistem menyerap panas dari lingkungan. Sedangkan kalau exotherm itu dia melepas panas, Kak, dari sistem ke lingkungan. Oke. Nah, menurut kalian reaksi yang terjadi itu yang di praktikum kali ini yang endotherm, exotherm, atau keduanya? Dari si ini ya, si asam oksalat tadi terhadap Aquades. Jadi sebagai sistemnya itu si asam oksalat nih, Aquades sebagai si lingkungannya. Menurut kalian reaksi yang terjadi itu apa? Tebak-tebak aja sih kalau bingung. Siapa tahu benar kan? Reaksi endotherm, Kak. Ya, benar. Jadi yang terjadi ya reaksi endotherm. Kalau kita masukin si asam oksalat terus kita aduk dengan si airnya, itu gelas beker itu bakal terasa lebih dingin kalau kita pegang. Ya karena dari si sistem bakal ada perpindahan panasnya itu dari si lingkungan ke sistemnya. Jadi suhunya bakal lebih dingin dari awal. Nggak terlalu terasa spesifik, tapi ada lah. Apalagi gelas beker kan bentuknya dari kaca, dari gelas, otomatis lebih terasa. Jadi reaksi yang terjadi cuman reaksi endotherm. Tidak terjadi reaksi exotherm di situ. Di asam oksalat dan Aquadesnya ya. Terus apa lagi yang belum ini? Oh iya, reaksi endotherm kemarin panas pelarutannya bernilai apa? Ya, benar positif ya. Nah, jadi di hubungan kelarutan dan temperatur ini yang terkenal itu menurut si Van Hoff. Pernah dengar nggak? Atau kalian baca-baca, ada itu menurut si Van Hoff. Jadi katanya si Van Hoff ya, bukan kata kakak, panas pelarutan yang bernilai positif itu biasanya semakin tinggi temperatur akan makin banyak zat yang terlarut. Nah, sedangkan untuk zat yang panas pelarutannya itu bernilai negatif, biasanya tinggi suhu akan makin berkurangnya zat yang dapat larut. Nah, jadi karena berhubung si asam oksalat ini hanya mengalami reaksi endotherm, jadi si delta H-nya itu positif. Jadi semakin tinggi temperatur, maka asam oksalat yang terlarut itu bakal semakin banyak. Maka kelarutannya juga akan semakin tinggi seiring dengan meningkatnya suhu. Itu menurut si Van Hoff. Tapi yang terkenalnya emang itu.
si Van Hoff itu. Jadi semakin tinggi suhunya, maka kelarutannya juga bakal semakin tinggi. Begitupun juga sebalik. Mungkin itu sih, nggak terlalu banyak yang kita bahas dari faktum kali ini. Mungkin ada dari kalian yang mau nanya, silakan. Yuk, siapa duluan nih? Di, silakan Di. Jadi ini nih Kak, kalau anda yang dicampurkan ini aqueous duluan baru asam oksalat duluan, bakal berbeda? Enggak Kak? Ya Kak. Maksudnya aqueous duluan sama asam oksalat duluan itu gimana? Maksudnya itu kan kalau dari videonya kan duluan dimasukkan itu ini yang asamnya kan Kak, baru aqueous. Bagaimana kalau dibalik Kak, aqueous duluan 100 ml, itu baru ini asam itu tuh. Ya nggak apa-apa, sama aja sebenarnya. Mau dimasukin mana dulu, intinya ya sama-sama bakal jadi larutan itu. Bakal bersifat homogen juga. Walaupun mau aqueous duluan yang dimasukin atau si kristal asam oksalat duluan, sama aja. Yang penting sih diaduk. Biar dia ini tercampur. Tadi siapa? Dian ya? Iya. Ya, Dian. Ini Kak, mungkin lebih ke alat sih. Ya, jadi kenapa kita pakai ini termostat di percobaan ini? Kalau misalkan untuk naruh es batu, mungkin baskom juga bisa. Tapi apa ada alasan khusus untuk termostat? Bisa dilihat nggak di video itu ada kan perintah khususnya tutup si termostat biar ini. Intinya kita nggak mau ada pengaruh dari lingkungan itu biar mempercepat prosesnya lah. Jadi kan ada es batu di dalamnya, itulah kita kasih garam, terus kita tutup, terus di lubangnya itu juga kita masukkan si tabung reaksi besarnya, terus tabung reaksi besarnya kita masukkan si termometer. Jadi benar-benar semaksimal mungkin kita biar pengaruh lingkungan itu semakin kecil. Itulah kenapa kita gunain si termostat. Gunain ember bisa sih, sebenarnya bisa juga. Sebenarnya bisa, cuman ya apalagi kita dalam laboratorium kita ada alat yang lebih bagus ya, kita pakai yang lebih bagus lah. Biar mempercepat. Kan otomatis dari si es batu itu bakal fokusnya bakal ngedinginin si larutan itu kan. Nggak terkontaminasi dengan suhu luar, jadi lebih cepat. Itu sih Dion. Makasih Kak. Oke. Yang lain? Izin Kak. Itu Kak, kenapa indikator PP-nya itu ditambahin cuma sebanyak 2 tetes Kak? Apa ulang? Yang indikator PP-nya kenapa cuma 2 tetes Kak? Karena udah ketentuan atau gimana Kak? Indikator PP-nya kenapa ketentuan? Kenapa maksudnya? Kenapa? 2 tetes. Oh, kenapa harus 2 tetes? Kalau dari praktikum kemarin ya, memang biasanya apalagi kalau kita pakai cuma pakai kelas Becker, larutannya juga nggak terlalu banyak, itu apalagi ini kan cuma kita ngambil 10 mili kan, otomatis sedikit tuh. Ya, kita ngambil secukupnya lah untuk indikator PP-nya. Kebanyakan memang ngambilnya 2 tetes kalau untuk volume yang kecil. Mungkin semakin banyak volumenya, indikatornya yang dimasukin juga bakal semakin banyak. Nggak ada ini sih, nggak ada alasan khusus kenapa 2 mili, tapi ya kita lihat aja lah dari si volumenya, berapa banyak volumenya. Berhubung volume ini cuma 10 mili, dikit ya, masukinnya dikit juga PP-nya. Biasanya emang 2 mili sih kalau di lab. Oh, berarti tergantung volume Kak ya. Oke Kak, thank you Kak. Oke. Lanjut. Ada lagi?
Izin bertanya, Kak. Ya, Prima. Prima yang lagi aktif ya hari ini. Boleh lah. Ini, Lanjut, Kak, lanjut. gimana kalau waktu melakukan titrasi itu kelewatan itu harus ulang atau gimana, Kak? Kalau indikator PP-nya udah terlanjur berubah kayak gitu kan. Itu harus ngulang atau gimana, Kak? Ya, kalau memang udah kelewat ya kita harus ngulang. Harus ngulang lagi. Kalau udah kelewat, itu biasanya kelewat itu ya karena mungkin kalian netesin buretnya itu bukan netes. Kalian kucurkan. Nah, itu yang kelewat. Biasanya kalau netes sedikit-dikit ya nggak bakal berubah drastis gitu. Lah dikit-dikit aja ngebuka si buretnya itu. Biar yang titran yang keluar itu dikit-dikit. Jadi kita ngeliat perubahannya itu dikit-dikit juga. Kalau emang kelewat ya harus ngulang. Oke, terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada yang nanya, kakak yang nanya nih. Untuk siapa ini yang belum bersuara ini hari ini? Natasha. Oke, untuk Natasha ya. Kita kan ini ngukur dari suhu yang paling tinggi. Ngambil dari 25, terus ngambil 20, 15, 10, 5, sampai 0. Gimana kalau kita balik? Kita ngambil sampai dari 0 dulu. Bisa nggak? Menurut Natasha nggak bisa, Kak. Nurunin suhu di termostatnya. Maksudnya naikin. Bisanya cuma nurunin. Karena semakin lama dia di termostat itu, dia otomatis semakin dingin. Ya, kan kakak nggak bilang di termostat. Bisa kita coba ambil sebaliknya. Nggak bisa, Kak. Ya, jadi gini. Inilah, yang lain ada pendapat berbeda nggak dari si Natasha? Nggak ada? Ya, jadi gini. Sebenarnya bisa kita ngambil dari 0 derajat dulu. Ya dengan cara kita jangan di termostat. Di termostat kita ambil suhu sampai 0 derajat Celcius. Udah si larutan itu udah sampai 0 derajat Celcius, kita keluarkan larutannya. Tabung reaksi besar itu kita keluarin, kita ambil 10 mili, terus kita masukin lagi di termometer dalam itu. Ya kita tunggu tinggal sampai dia suhunya nggak dingin lagi. Nanti naik lagi suhunya kan jadi 5 derajat, kita ambil lagi 10 mili. Nanti naik lagi ke 10 derajat, kita ambil lagi 10 mili. Bisa, tapi ya benar jangan di termostatnya. Kalau termostat ya tetap dingin lah dia. Sama kayak di kulkas kalau termostat ibaratnya. Jadi sebenarnya bisa dengan cara yang sebaliknya. Kita tunggu sampai 0 derajat, setelah itu kita benar-benar keluarin full si tabung reaksi besarnya, terus kita tunggu, kita pantengin terus. Nah, cuman kenapa kita enggak pakai yang kayak dengan cara yang itu ya takutnya tadi kalau tiba-tiba nih kita kelewatan ya nggak bisa ngulang, nggak bisa ini. Coba kalau kita dari suhu yang paling tinggi ke suhu yang paling rendah, ya kita tinggal tunggu. Misalnya kita mau ngambil yang 20 derajat, tiba-tiba di ini sudah nunjukin 17 derajat atau 18 derajat, ya, kita tinggal ambil aja, keluarin, tunggu 20 derajat, kita titrasi. Coba kalau sebaliknya. Kalau sebaliknya kita nggak bisa ya, mau masukin lagi ke termostat, nunggu lagi loh. Nanti ngulang dingin lagi. Itu aja sih sebenarnya alasannya. Bisa tuh bisa, tergantung kaliannya bisa fokus atau enggak, orangnya cukup enggak untuk satu mantau di termometer, satunya titrasi, satunya ngambil 10 mili. Nah itu bisa enggak kalian itu?
Paham? Paham nggak Natasha? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Kalau nggak ada, kita lanjut ke hasil pengamatan ya. Sebentar ya, Kak kirim dulu.